Jemaah yang berbahagia, paling tidak kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan harapan kita mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Karena para salafus soleh ini membagi satu tahun itu 12 bulan, ini dibagi dua, 6 bulan pasca Ramadan dan 6 bulan berikutnya sebelum Ramadan tiba. Jadi para alim ulama dahulu, salafus soleh, ini membagi satu tahun 12 bulan ini dibagi dua. 6 bulan pertama ini, yakni 6 bulan setelah Ramadan. Jadi Ramadan, Syawal, terus Muharram, Zulqa'dah, Syawal, terus Muharram, Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram sampai ke Rabiul Awal. Ini digunakan untuk mengistiqomahkan, memelihara semua amal-amal, semua pekerjaan yang sudah dikerjakan selama Ramadan. Karena ada kaidah bahwasanya innal hasanatal ba'daha, tanda dari sebuah kebaikan itu diterima itu apabila diikuti dengan kebaikan berikutnya. Artinya kalau kita ingin melihat apakah puasa kita tahun ini berhasil atau tidak, ini bisa dilihat setelah puasa ini berlalu. Apakah dia itu masih bisa mengistiqomahkan, mendawamkan semua kebaikan-kebaikan, semua amal yang telah dia rintis, dia kerjakan dimulai pada saat Ramadan. Mengapa? Karena kalau ketika kita Ramadan itu katakanlah mungkin rajin tilawahnya, rajin ke masjid, memang terbawa oleh suasana. Nggak enak kita di rumah aja, tetangga pada taraweh ikut taraweh gitu. Nggak enak teman-teman pada ke masjid, pada itikaf, saya nggak berangkat ikut gitu. Karena memang terbawa suasana. Nah, apakah suasana itu bisa kita pertahankan, kita istiqomahkan, kita dawamkan setelah Ramadan ini berlalu atau tidak? Dan itu kata para alim ulama, salah satu tanda dari diterimanya amal seorang itu adalah setelah Ramadan itu berlalu, apakah semua kegiatan kebaikan itu masih dilanjutkan atau tidak? Karena ada setelah Ramadan selesai juga, ke masjidnya selesai, sedekah juga selesai. Karena apa? Hanya mengejar keutamaan Ramadan. Beres Ramadan ya udah. Nah, kemudian 6 bulan berikutnya oleh para salafus saleh ini digunakan untuk berdoa agar bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Makanya di sisa akhir Ramadan ini kita kuatkan doa kita, terutama nanti di malam Idul Fitri. Ini kan salah satu tempat mustajabah buat doa. Itu malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Lailatul Qadar. Itu tempat kita mustajabah untuk berdoa. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Karena apa? Karena tidak ada jaminan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Dalam suasana seperti ini, mudah-mudahan tahun depan ini lebih baik lagi, kita dalam kondisi aman dan nyaman. Kalau sekarang ini kan kita taraweh juga harus cepet-cepet, kalau nggak boleh lama-lama. Bapak-bapak juga pulang kampung juga nggak boleh. Ada yang nekat pulang kampung dengan berbagai macam cara juga, tetap baik ketahuan. Ada yang pakai nyewa ambulan, orang ditidurin di situ karena pengen pulang kampung, gitu.
Iya, jadi orang Indonesia itu idenya banyak, hebat. Dia sangka truk bawa bahan sembako, isinya ternyata orang sama motor dan lain sebagainya. Nah, kepada jemaah sekalian yang berbahagia, minimal kita di Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang tidak rugi. Kata baginda Rasulullah SAW, ada 3 orang yang beliau kategorikan orang-orang yang rugi. Orang yang pertama adalah orang yang rugi itu rugi apabila orang itu mendapatkan Ramadan, selesai Ramadan sementara dosa-dosanya belum terampuni. Allah Subhanahu wa taala menyediakan Ramadan ini sebagai ajang untuk, bahasa Jawanya mungkin, kawah candra dibuka untuk melebur dosa-dosa kita sesuai dengan kata-kata Ramadan. Ramadan itu kan artinya terik panas, artinya kondisi seorang yang memang kalau di sana itu saat Ramadan itu luar biasa panasnya. Dan ini ditujukan agar kita bisa membakar dosa-dosa kita. Jadi beres Ramadan, kita ini seperti kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummu. Seperti orang yang keluar dari rahim ibunya, bersih, suci, tanpa dosa. Jadi kata Rasulullah, rugi orang yang mendapatkan Ramadan, selesai Ramadan sementara dosa-dosanya belum terampuni. Ini orang rugi ini. Mengapa rugi? Dia mendapatkan momen yang sangat berharga Ramadan, dia tidak manfaatkan untuk mohon ampun, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pernah saya sampaikan kemarin pada saat kajian Nuzulul Quran, itu dibarengi dengan lampu mati plus hujan, pas itu. Itu kan salah satu 4 kalimat yang sangat disukai itu ketika detik-detik mau memasuki buka puasa itu kan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kalimat yang memang kata Rasulullah 4 kalimat yang Allah sukai. 1 kalimat Allah sukai, 3 kalimat ini dibutuhkan oleh manusia. Yang Allah sukai adalah asyhadu an la ilaha illallah, kita mengesahkan, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita butuhkan adalah kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang kita butuhkan adalah kita mohon kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari neraka. Itu kan biasa kita baca itu pada saat menjelang acara berbuka itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu saat mustajabah kita buat doa pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini lupa ketika mau berbuka bukan ngejar doanya, tapi ngejar takjilnya. Mana kolaknya, mana airnya, mana teh manisnya. Padahal kata Rasulullah, lis-shaimina farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu dia punya 2 kebahagiaan. Bahagia pertama adalah ketika menjelang detik-detik saat berbuka. Dan bahagia yang kedua adalah ketika nanti akan bertemu dengan Tuhannya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita rugi di bulan Ramadan ini. Maka mari kita maksimalkan Ramadan yang tinggal 3 hari sampai hari ini. Kenapa? Kata Rasulullah, rugi orang yang dapat Ramadan sementara Ramadan berlalu dosa-dosanya belum terampuni. Orang yang rugi yang kedua kata Rasulullah adalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya tapi tidak mampu orang tuanya itu mengantarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita rugi. Kita memiliki orang tua sementara kita tidak berbakti kepadanya. Karena apa? Karena orang tua itu
tempat kita berbakti dan bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya. Kan banyak itu di dalam cerita juga bagaimana berbaktinya seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia seorang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasul menyampaikan salam kepadanya. Sampai beliau berkata, "Ya Umar, nanti ketika kamu bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, sampaikan salam saya kepadanya." Umar penasaran, ini orang ketemu aja sama Rasul belum? Tapi kenapa baginda Rasul ini sampai menyampaikan salam kepada beliau? Ternyata usut punya usut, beliau ini sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Nah, maka beruntung bapak-bapak yang hari ini masih punya orang tua, masih punya kedua orang tua, jadikan orang tua kita itu sebagai tempat, sebagai sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mungkin tahun ini nggak bisa pulang, ya mungkin orang yang nggak pulang, mungkin kirimannya pulang gitu. Ya mungkin transferannya pulang, paketannya bisa berangkat ke sana. Jangan sampai orang yang nggak pulang, kiriman juga kagak ada. Kasihan yang di kampung. Kan kata Presiden kemarin apa? Kalau kangen sama makanan di kampung, cukup online. Cuman di ujungnya itu jadi polemik itu. Kirim gangguan ya? Tahu, saya melihat di medsos rame amat. Apa sih ini? Begitu saya terus, oh itu. Ya itulah. Pemimpin kalau salah bicara dikit aja ya ngomong banyak. Wajar. Itu yang kedua. Jadi mari kita jadikan orang tua kita ini sebagai sarana buat kita untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, kalau orang tua kita sudah tidak ada, masih ada sarana kita buat berbuat baik. Yang saya bilang kemarin, sambung tali silaturahmi orang tua yang telah dirintis oleh orang tua. Yang kedua, perbanyak sedekah atas nama orang tua. Niatkan sedekah, niatkan pahalanya untuk orang tua saya. Insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Karena apa? Orang anak itu salah satu amal jariah yang tidak akan terputus. Jadi sedekahkan, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Itu yang kedua. Jadi beruntung bapak-bapak yang masih memiliki orang tua atau salah satunya masih ada, kita jadikan sebagai sarana kita untuk mendapatkan, menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mensejajarkan menyembah kepada Allah dengan berbuat baik pada orang tua itu, ayatnya disejajarkan. Dalam Al-Isra itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kita untuk berbakti, menyembah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu artinya betapa pentingnya orang tua. Dan kalau kita berbakti dengan orang tua, itu insya Allah anak kita pun tanpa kita suruh itu akan berbakti dengan kita. Kita jangan ngomel dengan anak, doain orang tua ya, nggak usah. Kita ngedoain orang tua kita aja, nanti anak kita pun akan otomatis mendoakan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang rugi itu adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, dia tidak bersalawat kepadanya. Nah, maka kita sebagai umatnya yang memang butuh pertolongan beliau, butuh syafaat beliau, maka perbanyaklah membaca salawat kepadanya. Semua ibadah dalam Al-Quran, ini sering dikemukakan oleh para ulama, ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ikut melaksanakan. Ketika sholat, Allah hanya menyuruh perintah sholat, Allah tidak sholat. Ketika zakat, Allah menyuruh mengeluarkan zakat, Allah tidak zakat. Tapi ketika diperintahkan untuk membaca salawat, ini Allah sendiri dan para malaikat ikut membacakan salawat. Yang sering kita dengar dalam Jumat itu kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya
ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ini ayat yang memang diperintahkan untuk kita memperbanyak salawat kepada beliau. Dan kata Rasulullah, rugi orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi minimal kita bisa menghindari tiga inilah. Pertama, kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang buat kita untuk melebur, untuk menghancurkan dosa-dosa kita. Nanti beres Ramadan, kita ini menjadi bayi-bayi yang sudah berkumisan. Artinya apa? Bersih, suci, tanpa dosa. Dan kita berusaha untuk menjaga itu sampai nyampe Ramadan tahun berikutnya. Yang kedua, mari kita jadikan orang tua kita ini sebagai sarana buat kita untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mari sama-sama kita perbanyak membaca shalawat. Shalawat redaksinya banyak, silakan. Mau yang dari ulama juga boleh, mau yang memang dari Nabi langsung juga boleh, silakan. Yang penting membaca shalawat. Walaupun sekarang ini banyak yang namanya kelompok-kelompok gas, gerakan anti shalawat. Nah, itu kita tidak termasuk di dalamnya. Karena apa? Biar bagaimanapun juga kita ini diperintahkan untuk membaca shalawat. Dan sholat kita tidak sah tanpa membaca shalawat. Maka mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini kita bisa memaksimalkan. Harapan kita mudah-mudahan akhir Ramadan kita semuanya mendapatkan satu predikat yang Allah memang berikan buat orang yang berpuasa, yakni orang-orang yang bertakwa. Itu. Yang memang karakter orang yang bertakwa itu kata hadis Nabi, ittaqillah haitsu makunta. Dia merasa diawasi, dilihat dimanapun dia berada. Jadi karakter orang bertakwa itu kata Rasulullah ada 3. Yakni yang pertama, ittaqillah haitsu makunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi ketika kita beres Ramadan, kita ini senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kantor, di pasar, di tempat pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau dulu itu ada yang namanya waskat, pengawasan melekat. Justru Islam itu sudah mengajarkan agar kita merasa Allah mengawasi pada kita. Dan ini diajarkan oleh puasa. Puasa walaupun istri kita nggak ada di rumah, anak kita nggak ada di rumah, makanan banyak, kita nggak berani untuk makan pada siang hari. Karena apa? Kita merasa Allah melihat perbuatan kita. Nah, bagaimana itu kita bawa keluar Ramadan, itu sebagai tanda keberhasilan Ramadan. Makanya ciri orang yang bertakwa itu apabila dia mampu menjadikan Allah sebagai pengawas dalam kehidupannya. Yang kedua adalah wa'at bi isai'atal hasanata tamhuha. Kalau ketika dia berbuat salah, kesalahan itu kan ada 2. Ada kesalahan karena kebodohan kita, atau kesalahan karena hawa nafsu kita, atau salah karena godaan syaitan. Maka kata Rasulullah, wa'at bi isai'atal hasanata tamhuha. Ikuti iringi dengan perbuatan yang baik, sehingga yang baik itu akan menghapuskan kesalahan. Mustahil kita tidak berbuat salah. Tidak ada orang yang tidak salah kecuali Rasulullah. Beliau memang maksum. Kalau kita sih yang namanya kita, ya kan ada kaidah mengatakan al-insan ma'alul khotawan isyan. Kadang-kadang ini kan dibuat tameng itu. Kalau kita lupa salah, oh tenang aja manusia tempat salah dan lupa gitu. Padahal sengaja sama kita. Itu. Jadi karakter yang kedua adalah kita manusia yang posisinya tengah-tengah antara malaikat dengan setan. Kadang-kadang kita ini condong ke malaikat, jadi orang yang benar banget. Kadang-kadang kita condong pada setan. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya pintu taubat. Makanya kata Rasulullah, orang bertakwa itu karakter yang kedua adalah ketika dia berbuat salah, baik itu salah karena kebodohannya, karena nafsunya, atau karena godaan syaitan, maka segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'at bi isai'atal hasanata tamhuha. Ikuti, iringi setiap pekerjaan jelek, ikuti dengan yang baik sehingga yang baik itu akan menghapus kejelekan. Dan yang ketiga adalah wa kholiqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan manusia
dengan akhlak yang baik. Kita ini kan ada kita, kan ada orang lain. Pak Jody disebut ketua karena ada jamaah. Jamaah disebut jamaah karena ada ketuanya. Nah, kita saling membutuhkan. Dan ketika kita bergaul, kita harus memiliki akhlak. Maka kata Rasulullah, ciri yang ketiga dari orang yang bertakwa adalah wa kholiqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sekarang ini kan sedang dengung Pak itu ya, Pak Dadang ya, apa? Revolusi akhlak ya. Walaupun pencetusnya sedang di kerangkeng sekarang ini ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran ya, gitu. Akhlak. Makanya sekarang ini ya bagaimana kita bisa membawa akhlak Ramadan keluar Ramadan, itu yang menjadi PR kita. Bagaimana suasana batinnya Ramadan kita bawa keluar Ramadan. Bagaimana santunnya kita ketika Ramadan, kita bawa keluar Ramadan. Bagaimana dermawana kita ketika Ramadan, kita bawa keluar Ramadan. Itu yang menjadi PR kita. Kadang-kadang Ramadan berakhir pula kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi minimal kita bisa memiliki 3 karakter ini. Yang pertama, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, kita iringi setiap pekerjaan yang jelek, iringi dengan yang baik, sehingga yang baik akan menghapus kejelekan. Yang ketiga, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Karena adalah salah satu misi dari diutusnya Rasulullah adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Baik, saya kira ini dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Ya, ini bukan kajian atau mungkin bukan ceramah, ini mah hanya ditodong aja. Yang ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.